Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak, dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya.
Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, dipanggil dan diperlengkapi Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Tugasmu di pameran buku internasional nanti adalah mengelola siaran radio di lokasi. Demikian informasi dari atasan saya. Saya langsung merasa takut, karena tugas ini baru bagi saya. Ya Allah, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya berdoa, tolonglah aku. Allah pun menyediakan sumber daya dan orang-orang untuk menolong saya. Para teknisi dan penyiar yang berpengalaman, ditambah lagi orang-orang yang mengingatkan tentang hal-hal mendetail yang luput dari perhatian saya selama pameran. Saat mengingatnya kembali, saya tahu siaran kami berjalan dengan baik, karena Allah tahu apa yang dibutuhkan, dan Dia mendorong saya untuk menggunakan keterampilan yang telah dikaruniakannya kepada saya. Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan suatu tugas, Dia juga akan memperlengkapi kita untuk hal itu. Saat Bezalel ditugaskan Allah untuk membangun kemah suci, ia sudah memiliki keterampilan yang andal sebagai perajin. Kemudian Allah memperlengkapinya dan memenuhinya dengan roh-Nya, beserta hikmat, pengertian, pengetahuan, dan bermacam-macam keahlian. Allah juga memberinya seorang asisten bernama Aholiab dan sejumlah pekerja lain yang juga ahli. Dengan kesanggupan dari Allah, regu pekerja ini merancang dan membuat kemah suci, perabotannya, dan pakaian jabatan para imam. Semua hal tersebut adalah unsur-unsur penting dalam praktik ibadah orang Israel yang benar kepada Allah. Nama Bezalel berarti, di bawah bayang-bayang perlindungan Allah. Sang perajin mengerjakan proyek terbesar dalam hidupnya di bawah perlindungan, kuasa, dan pemeliharaan Allah. Marilah kita berani menaati pimpinannya dan melaksanakan tugas kita hingga tuntas. Allah tidak saja mengetahui apa yang kita butuhkan, tetapi juga mengetahui cara serta waktu yang tepat untuk memberikannya kepada kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tugas apa yang saat ini Allah ingin Anda lakukan? Untuk hal apa saja Anda dapat berdoa memohon tuntunannya. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam Keluaran 35 sampai dengan Keluaran 38, kita melihat petunjuk rinci untuk membangun kemah suci dan semua perlengkapannya. Dalam bacaan hari ini, kita membaca bahwa Allah memberi orang-orang tertentu kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang penting dan detail ini. Allah memenuhi Bezalel dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan, Dia juga memperlengkapi Aholiab dengan keahlian untuk menolong Bezalel. Selain memiliki keterampilan teknis, Bezalel dan Aholiab juga harus mengajar orang lain cara melakukan pekerjaan itu. Allah memberi semua orang dengan kesanggupan yang dibutuhkan untuk menuntaskan tugas tersebut. Tersungkur di depan kaki Yesus, Wahyu 1 ayat 17 berkata, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Secara harfiah tersungkur artinya jatuh terjerembab dengan mukanya mengenai tanah, jatuh tertiarap.
atau juga menundukkan kepala rendah-rendah hampir sampai ke tanah. Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus, berarti dia terjerembab menundukkan kepala hingga menyentuh kaki Yesus. Sikap Yohanes ini merupakan sebuah sikap yang sama sekali tidak biasa, yang unfamiliar. Sujud di depan Yesus sama seperti orang yang mati, bukan sebuah kebiasaan orang percaya kala itu. Peristiwa ini terjadi di saat Yohanes melihat Yesus datang di tengah situasi yang sangat menderita. Yohanes sudah hampir putus asa. Kedatangan Yesus itu membuat Yohanes jatuh tersungkur di depan kaki Yesus sebagai bentuk penghormatannya kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa di saat kita berada pada ujung kematian dan penderitaan, Yesus datang menolong kita. Apa buktinya Yesus menolong Yohanes dan kita sekarang? Pertama, Yesus meletakkan tangan kanannya di kepala Yohanes. Di tengah-tengah keadaan kekaguman dan rasa hormat, sebuah sentuhan datang, dan kita tahu bahwa itulah tangan kanan Yesus Kristus. Kita tahu itu bukan tangan yang mengekang, mengoreksi, atau suatu penghukuman, melainkan tangan kanan Bapa yang kekal yang memberkati Yohanes dan kita semuanya. Apabila tangannya diletakkan atas kita, Ia memberikan sejahtera dan penghiburan yang tak terkatakan, dan kesadaran bahwa ada perlindungan dengan lengan yang kekal, yang menopang penuh, menghibur dan menguatkan, dan begitu sentuhannya tiba, tidak ada yang dapat melemparkan kita lagi ke dalam rasa takut. Di tengah kemuliaannya yang naik, Tuhan Yesus datang berbicara, dan mengatakan, "Jangan takut." Kelembutannya sungguh manis tak terkatakan. Kedua, Yesus berkata, "Jangan takut." Jangan takut adalah yang Tuhan katakan kepada Rasul Yohanes. Ketika Yohanes melihat bahwa tidak ada satupun jemaat yang berkenan kepada Allah, ia tersungkur di depan kaki Yesus sama seperti orang mati, tanpa harapan, tanpa kepastian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya, dan Tuhan berkata kepada Yohanes, "Jangan takut, Yesus telah mengalahkan maut. Dia Alfa dan Omega dan yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Itu adalah sebagai jaminan bagi setiap orang percaya, Kristus ada kebangkitan dan hidup. Takut dan kekhawatiran adalah hal yang paling sering mengganggu pikiran dan perasaan manusia. Firman Tuhan katakan, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mengapa demikian? Sebab, karena mengejar mimpi, karir, prestasi, banyak orang di dunia yang mengandalkan dirinya sendiri, semua dipikirkan dan direncanakan sendiri, ditanggung sendiri, sampai terkadang stres, kehilangan sukacita karena tekanan dan beban yang terus bertambah. Anak-anak Tuhan juga ternyata ikut-ikutan mengejarnya seperti orang-orang yang tak beriman, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah cukup dan tidak ada habisnya. Orang akan sibuk mengejar harta dan tahta hingga masa tuanya, dan kemudian setelah pensiun, baru menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan anak-anak dan keluarga, dan bahkan kehilangan kesehatan dan sukacita. Apakah yang sedang kita kejar hari ini? Kekayaankah? Prestasi atau tahtakah? Tapi apa jadinya kalau setelah meraih semuanya justru kita malah kehilangan hal yang terutama? Firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Karena itu,
tersungkurlah di depan kaki Yesus agar Ia mengangkat kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah itu sangat berbeda dengan kasih manusia yang ditampakkan dalam budaya kita sehari-hari. Budaya kita, wujud mencintai terlihat ketika kita masih muda dan cantik, tapi Allah sangat mengasihi kita mulai dari cantik hingga tua dan tidak begitu menarik. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita mencintai seseorang saat seseorang menjadi seorang selebriti. Tapi Allah sangat mengasihi kita walaupun keadaan kita bukan orang yang tak dikenal dan bukan siapa-siapa. Di dunia ini juga kita pasti akan melihat bahwa kita mencintai karena dia orang kaya dan yang berkuasa. Tapi Allah sangat mengasihi orang miskin dan yang lemah. Dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang nyata. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mati bagi kita. Kita membaca dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ayat ini menggunakan penggunaan bentuk lampau, yang berarti kasih-Nya telah dinyatakan. Jika Anda telah menaruh iman Anda di dalam Kristus, maka Allah telah mengampuni semua kesalahan yang kita melalui Kristus Yesus. Kasih Bapa yang tak terbatas itu sudah ada sebelumnya, dan akan terus ada. Kita tidak bisa melakukan apapun, agar Tuhan mengasihi kita melebihi apa yang telah Ia lakukan. Dan kita juga tidak bisa melakukan apapun, agar Tuhan mengurangi kasih-Nya kepada kita. Memang sulit bagi kita untuk memahami dan mengerti kasih yang tak terbatas itu. Di dalam pikiran, kita mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita, namun Ia ingin agar pewahyuan tentang kasih-Nya ini meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Kasih adalah untuk dialami, bukan hanya sekedar pemahaman intelektual. Apabila kita tidak pernah merasakan kasih dari orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa kosong. Pelukan dari orang yang kita kasihi akan terasa indah. Perkataan yang baik maupun pandangan kasih dari seseorang pun akan terasa indah. Karena itu, terimalah kasih Allah yang kekal itu lalu kemudian salurkanlah kepada semua orang yang membutuhkannya. Kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah berbeda dengan manusia. Kasih Allah itu kekal. Sementara kasih manusia berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Tuhan mengasihi kita dengan kasih kekal. Apa yang dimaksud kasih kekal? Sederhana, kasih-Nya tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak berkesudahan. Kenapa kasih Allah tidak bertambah dan tidak berkurang? Karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna yang Dia tunjukkan dengan cara memberikan Yesus bagi kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang dapat membuat kasih-Nya bertambah.
Sebaliknya, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membuat kasih-Nya berkurang. Tuhan bukan hanya mengasihi kita dengan sempurna, kasih-Nya juga tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Sama seperti pribadinya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, sekarang Dia pun mengasihi. Begitu juga dengan nanti, Dia akan tetap mengasihi kita. Sadarilah dan tidak cuma mengetahui bahwa Allah mengasihi dan mengubah kita dengan kasih-Nya yang kekal. Apa yang kita ketahui tidak mengubah kita, namun apa yang kita sadari dapat mengubah hidup kita. Kasih yang kekal adalah kasih Bapa Sorgawi. Mengapa Tuhan Yesus datang dengan cara seperti itu ke dunia? Karena Dia ingin menunjukkan kasih Bapa Sorgawi. Oleh sebab itu, selama di dunia Dia menyebut dirinya anak Allah dan memanggil Bapa. Suatu hari, beberapa anak-anak disuruh untuk menggambarkan Tuhan menurut mereka. Ada yang menggambarkan orang yang memegang remote control yang dapat mengontrol apapun. Ada juga yang menggambarkan Tuhan dengan sesuatu yang besar, yang megah atau malah menakutkan. Ada beberapa orang yang menggambarkan Tuhan dengan matahari, gunung, atau bahkan hakim yang menakutkan. Begitu banyak gambaran tentang Tuhan dalam pikiran manusia dan kebanyakan adalah sesuatu yang besar, jauh, bahkan menakutkan. Betul, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Tidak semua anak itu diperanakan. Contohnya, anak kunci, anak sungai. Mengapa Yesus menyebut dirinya anak? Karena Dia ingin menunjukkan gambaran Allah kepada kita, yaitu Bapa. Dia ingin mengubah persepsi manusia tentang Allah yang sebelumnya adalah sesuatu yang besar, jauh dan menakutkan menjadi Bapa, sosok yang memiliki kasih yang tak terbatas, kasih yang kekal. Karena kita tidak memiliki gambaran kasih di dunia, sehingga Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih itu. Kasih Allah tiada taranya bagi kita. Karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, pikiranmu selama kita hidup di dunia ini. Apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan? Awal dari esai yang ditulis oleh Bob Black pada tahun 1985 berjudul The Abolition of Work berbunyi, tidak seorang pun boleh bekerja. Pekerjaan adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia. Hampir semua kejahatan yang ingin Anda sebutkan berasal dari bekerja atau hidup di dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan penderitaan, kita harus berhenti bekerja. Dalam budaya yang menyukai waktu luang, banyak orang dengan sepenuh hati akan menggemakan sentimen black. Orang Amerika menghabiskan sekitar 50% jam bangun mereka untuk bekerja. Apakah bekerja merupakan suatu kutukan? Atau apakah itu merupakan sesuatu yang memang dirancang khusus untuk dilakukan oleh manusia? Berbeda sekali dengan pernyataan Bob Black. Pentingnya dan manfaat pekerjaan merupakan tema yang sangat jelas di dalam Alkitab. Asal-usul pekerjaan digambarkan dalam kitab Kejadian. Dalam ayat pembuka, Allah adalah pekerja utama yang sibuk dengan penciptaan dunia. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Ayat-ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan adalah yang pertama melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang sah mencerminkan aktivitas Tuhan. Karena Tuhan pada dasarnya baik, maka pekerjaan juga pada dasarnya baik. Lebih jauh lagi, Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa, ketika Tuhan melihat hasil kerjanya, Dia menyebutnya sangat baik. Tuhan memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya,
Dan ketika dia memutuskan bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, dia senang dengan hasilnya. Dengan contoh ini, terlihat jelas bahwa bekerja haruslah produktif. Pekerjaan harus dilakukan dengan cara yang menghasilkan hasil kualitas tertinggi. Imbalan atas pekerjaan adalah kehormatan dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Mazmur 19 mengatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia melalui pekerjaannya. Melalui wahyu alam, keberadaan Tuhan diberitahukan kepada setiap orang di muka bumi. Dengan demikian, pekerjaan mengungkapkan sesuatu tentang orang yang melakukan pekerjaan itu. Ini memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang mendasarinya. Yesus menggemakan prinsip ini dalam Matius 7 ayat 15 sampai ayat 20 berkata, ketika dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang baik hanya menghasilkan buah yang baik. Yesaya 43 ayat 7 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 kita membaca bahwa apapun yang kita lakukan hendaknya adalah untuk kemuliaannya. Istilah memuliakan berarti memberikan gambaran yang akurat. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh umat Kristiani harus memberikan kepada dunia gambaran akurat tentang Tuhan dalam kebenaran, kesetiaan, dan keunggulan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya dengan sifat-sifat seperti Dia. Dia menciptakan manusia untuk bekerja bersamanya di dunia. Tuhan membuat taman dan menempatkan Adam di dalamnya untuk mengolah dan memeliharanya. Selain itu, Adam dan Hawa harus menaklukkan dan memerintah bumi. Apa maksud dari amanat kerja asli ini? Mengolah berarti mendorong pertumbuhan dan meningkatkan. Mempertahankan berarti menjaga dari kegagalan atau kemunduran. Menaklukkan berarti menjalankan kontrol dan disiplin. Memerintah berarti mengatur, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan. Amanat ini berlaku untuk semua panggilan. Para pemimpin reformasi abad ke-15 memandang pekerjaan sebagai pelayanan di hadapan Tuhan. Pekerjaan harus diakui sebagai pelayanan, dan tempat kerja harus dianggap sebagai ladang misi. Kejatuhan manusia yang digambarkan dalam Kejadian 3 menghasilkan perubahan dalam sifat pekerjaan. Sebagai respon terhadap dosa Adam, Allah menjatuhkan beberapa penghakiman dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Yang paling berat adalah kematian. Namun, tenaga kerja dan hasil kerja merupakan inti dari penilaian-penilaian lainnya. Tuhan mengutuk tanah, pekerjaan menjadi sulit, kata kerja keras digunakan, menyiratkan tantangan, kesulitan, kelelahan, dan perjuangan. Pekerjaan itu sendiri masih bagus. Namun manusia harus berharap bahwa hal itu akan dapat diselesaikan dengan keringat di keningnya. Selain itu, hasilnya tidak selalu positif. Walaupun manusia memakan tanaman di ladang, ladang juga menghasilkan duri dan rumput duri. Kerja keras dan usaha tidak selalu dihargai sesuai harapan atau keinginan pekerja. Perlu dicatat juga bahwa manusia akan memakan hasil ladang, bukan hasil kebun. Taman melambangkan surga dunia yang dijadikan Tuhan sebagai tempat berlindung yang aman. Taman juga melambangkan kesucian dan kepolosan. Sebaliknya, bumi atau ladang mewakili ruang yang tidak terbatas dan tidak terlindungi serta penekanan pada hilangnya hambatan dan keduniawian.
Oleh karena itu, lingkungan kerja dapat menjadi tidak bersahabat, terutama bagi umat Kristen. Dikatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan dasar dalam hidup: cinta, tujuan, dan makna. Seringkali, manusia berusaha menemukan tujuan dan makna dalam pekerjaan itu sendiri. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai ayat 11, Salomo merinci pencarian maknanya dalam berbagai proyek dan segala jenis pekerjaan. Meskipun pekerjaan tersebut memberikan kepuasan tersendiri dalam pencapaiannya, kesimpulannya adalah, tetapi ketika aku mengamati semua yang telah dilakukan tanganku dan apa yang telah kucapai dengan susah payah, semuanya menjadi sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin, tidak ada keuntungan apapun di bawah matahari. Prinsip-prinsip penting Alkitabiah lainnya mengenai pekerjaan adalah: pekerjaan dilakukan bukan hanya untuk memberi manfaat bagi pekerjanya, tetapi juga untuk orang lain. Bekerja adalah anugerah dari Tuhan dan bagi umatnya akan diberkati. Allah memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka. Ada banyak perdebatan baru-baru ini mengenai tanggung jawab dan kewajiban masyarakat terhadap para pengangguran, tidak memiliki asuransi, dan tidak berpendidikan di masyarakat kita. Meskipun banyak dari mereka yang terkena dampak krisis ekonomi benar-benar ingin bekerja dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ada sejumlah warga AS yang telah menjadi penerima kesejahteraan selama beberapa generasi, dan lebih memilih untuk tetap menerima bantuan pemerintah. Menarik untuk dicatat bahwa sistem kesejahteraan Alkitabiah adalah sistem kerja. Alkitab dengan keras mengutuk kemalasan. Paulus memperjelas etika kerja Kristen: jika seseorang tidak menafkahi keluarganya sendiri, terutama seisi rumahnya, ia telah murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Selain itu, instruksi Paulus kepada gereja lain mengenai mereka yang memilih untuk tidak bekerja adalah menjauhkan diri dari setiap saudara yang menganggur dan tidak hidup sesuai dengan ajaran yang kamu terima dari kami. Dan dia melanjutkan dengan berkata, sebab ketika kami masih bersama kamu, kami telah memberikan peraturan ini kepadamu: jika seseorang tidak mau bekerja, ia tidak boleh makan. Sebaliknya, Paulus memberikan instruksi kepada orang-orang yang bermalas-malasan. Orang-orang yang demikian kami memerintahkan dan mendesak dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menetap dan mendapatkan roti yang mereka makan. Meskipun rancangan awal Allah untuk bekerja telah diselewengkan oleh dosa, suatu hari nanti Allah akan memulihkan pekerjaan tanpa beban yang disebabkan oleh dosa, sampai hari ketika langit baru dan bumi baru ditetapkan. Sikap umat Kristiani terhadap pekerjaan harus mencerminkan sikap Yesus. Ya, makanan, kata Yesus, adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih, karena Engkau telah memperlengkapiku dengan segala sesuatu yang kubutuhkan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.